Beberapa waktu kemarin sempat rame soal surat edaran dari DPP PD Perjuangan yang meminta kepala daerah dari PD Perjuangan untuk menunda keikutsertaannya dalam retreat yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri ini ngebuat heboh jagat perpolitikan nasional. Lalu kenapa sih Ibu Mega meminta anak-anaknya yang jadi kepala daerah menunda ikut retreat? Ada info menarik yang gue baru dapat nih. Kita bahas sekarang. Kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang zaman. Itu adalah pepatah yang cocok disematkan untuk Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ibu yang ingin melindungi anak-anaknya. Beliau nekat mengeluarkan surat perintah yang menjadi buah bibir politik nasional. Padahal surat yang dikeluarkan oleh DPP PD Perjuangan itu berlaku cuma buat kepala daerah yang jadi kader PD Perjuangan. Kalau yang bukan kader, ya nggak bakal terikat dengan surat itu. Tapi yang komen soal surat itu tuh justru orang-orang yang di luar partai. Dengan adanya surat perintah itu tuh, Bu Mega harus mendapatkan hujatan sana dan sini. Dinyinyirin tuh oleh buzzer-buzzernya Jokowi. Bahkan disindir-sindir oleh beberapa tokoh politik papan atas penjilat Jokowi. Cuma seorang Megawati udah nggak mempan diperlakuin kayak gitu tuh. Apalagi ini demi melindungi anak-anaknya ya. Beliau pasti hadepin semua resiko. Jangankan orang luar, anak-anaknya yang mau dilindungin aja masih ada yang bandel kok. Apakah Ibu Mega mundur? Nggak. Selangkah pun Ibu Mega nggak bakal mundur. Ibu Mega minta menunda ikut retreat karena beliau ingin memastikan anak-anaknya tuh aman. Dan untuk itu beliau berani pasang badan. Itulah kekuatan naluri seorang ibu. Walaupun usianya udah senior nih, tapi naluri keibuannya nggak akan pudar. Buat elu nih yang kebetulan jadi seorang ibu, pasti lebih paham dan mengenal lah naluri alami seorang ibu dalam melindungi anak-anaknya. Karena lu juga kan melakukan hal yang sama untuk melindungi anak-anak lu. Lalu Bu Mega melindungi anak-anaknya dari apa? Ibu Mega melindungi anak-anaknya dari target kriminalisasi. Loh, siapa yang dikriminalisasi? Mari kita kupas nih. Udah jadi rahasia umum kalau saat ini ada perseteruan politik antara Megawati Soekarno Putri versus Jokowi. Antara PDI Perjuangan versus KPK. Kenapa KPK? Iya. Karena KPK ini kabarnya jadi alatnya Jokowi untuk menjalankan misinya menghancurkan PDI Perjuangan. Jadi kemarin ada yang cerita ke gue soal kenapa Ibu Mega meminta kepala daerah dari PDIP itu menunda untuk ikutan retreat di Akmil Magelang. Yang gue denger nih karena Ibu Mega mau ngelindungin anak-anaknya yang jadi kepala daerah. Karena katanya Ibu Mega ngedenger informasi kalau anak-anaknya yang jadi kepala daerah udah menjadi target kriminalisasi oleh KPK. Kader PDI Perjuangan ini yang jadi kepala daerah itu akan dicari-cari kesalahannya. Setelah 6 bulan sampai 1 tahun menjabat lah. Jadi salah besar kalau ada yang bilang Ibu Mega itu marah karena sekjennya ditangkap. Walau nggak ada bukti-bukti kesalahannya nih, itu bukan bos, alasannya nggak tepat. Bukan itu. Dalam kasus Mas Hasto Kristianto itu, KPK sepertinya mau kasih lihat aja kalau mereka bisa kok ngelakuin hal yang dianggap paling kotor sekalipun. Dan apa yang mereka lakuin kepada sekjen PDI Perjuangan? Kemungkinan akan dilakukan juga kepada semua kader PDI Perjuangan lainnya. Terutama yang ada di pemerintahan. Coba, lu bayangin aja. Pak Hasto yang bukan pejabat negara dan nggak ngerugiin negara aja bisa dikerjain KPK. Apalagi yang jadi pejabat. Jadi bisa dibilang targetnya bukan cuma sekjen aja, tapi seluruh kader partai. Kepala daerah yang kader PDI Perjuangan bisa dibilang saat ini setengah badannya udah ada di penjara. Tinggal nanti dicari celah untuk memasukkan setengahnya lagi ke dalam penjara. Dengan cara apapun termasuk jika harus bermain kotor sekalipun. Contoh operasi yang kemungkinan akan dikerjakan KPK, misalnya ada lubang besar di jalanan daerah lah, yang dipimpin bukan oleh kader PDI Perjuangan. KPK nggak bakal tuh permasalahan itu. Tapi kalau di daerah dipimpin oleh kader PDI Perjuangan, kalau jalan daerahnya ada yang berlubang sekecil pun akan dipermasalahin. Dan dicari-carilah celah supaya membuat kesan ada korupsi di sana. Kalau nggak ketemu celahnya, ya bisa jadi dibuat sendiri kan. Dan tiba-tiba aja. Jadi untuk kepala daerah dari PDI Perjuangan pilihannya cuma 2.
Pertama, mereka nggak usah kerja dengan baik dan benar, atau bekerja tapi rawan dikriminalisasi. Dua-duanya nggak ada yang enak. Kalau kepala daerah nggak kerja benar, tentu nggak bakal ada kemajuan di daerah itu. Dan masyarakat tentu akan protes. Apalagi seandainya di daerah lainnya, yang kebetulan kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Nggak kerja dengan benar juga, udah pasti masyarakatnya bakal menganggap kepala daerah dari PDI Perjuangan itu nggak becus kerja. Dan nanti masyarakat di daerah itu secara politik akan menghukum PDI Perjuangan di pemilu 2029 nanti. Tapi sebaliknya, kalau kepala daerah dari PDI Perjuangan berani bekerja benar nih dan berbuat banyak untuk rakyatnya, apalagi sampai sukses membuat rakyatnya sejahtera dan bahagia. Ini juga bahaya untuk posisi kepala daerah itu. Karena dia berpotensi dikriminalisasi. Bahkan hal-hal yang gak masuk akal sekalipun bisa jadi senjata. Dengan mata telanjang, KPK saat ini kelihatan banget bermain politiknya. KPK seperti dijadikan senjata politik nih sama Jokowi. Mungkin karena Jokowi gak punya partai. Jadi dia menggunakan KPK sebagai tunggangan politiknya. Jadi jangan berharap KPK sekarang ini akan berlaku adil lah. Contohnya aja udah beberapa pihak melaporkan Jokowi dan anak-anaknya ke KPK. Itu berarti laporan soal Jokowi dan anak-anaknya udah ada di KPK dong. Bukannya didalemin laporannya, malah kita disuruh ngelapor lagi nih. Datang bawa dokumen, itu udah konyol. Coba lu pikir deh, misalnya gue mau usut soal kasus korupsi Jokowi dan anak-anaknya. Terus gimana gue ambil dokumennya? Misalnya gue mau cek aliran dana rekening keluarga Jokowi nih. Gue minta kemana? Kalau gue minta ke bank atau ke Kementerian Keuangan, kira-kira bakal dikasih nggak? Ya, nggak akan lah. Gue ini bukan siapa-siapa, bos. Tapi kalau KPK yang minta, pasti bakal dikasih kan? Karena mereka lembaga negara. Jadi kalau masyarakat lapor, tolong direspon dong KPK. Dalemin itu kasusnya, diselidikin yang benar. Soal hasil kan kalian bisa aja permainkan. Tapi setidaknya proses dulu, panggil dulu yang bersangkutan. Bukan nyuruh kita yang cari dokumen. Kalau KPK nggak berani, apa kita minta tolong Damkar aja yang bergerak? Gue apresiasi banget nih sama mereka. Karena responnya cepat. Kalau mau bantu masyarakat. Pasti lu nanya, kok bisa ya Jokowi ngandelin KPK? Kan bukan presiden lagi dia sekarang. Coba, silakan cari tahu sendiri. Ketua KPK sekarang berasal dari mana? Apakah gue harus bikin konten khusus membahas soal itu? Coba, tulis di komen ya. Jadi, karena kelakuan KPK inilah, infonya Ibu Mega ini menunda keikutsertaan retreat dari Kepala Daerah PDI Perjuangan. Dan kabarnya, Ibu Mega melakukan komunikasi intens sama Pak Presiden Prabowo lah mengenai hal-hal kayak gini nih. Kalau Jokowi kelihatan seperti menarik Prabowo nih ke dalam lingkaran permainannya, Ibu Mega justru meminta Presiden Prabowo tetap berada di tengah. Tidak perlu berpihak pada dirinya juga nggak apa-apa. Tapi jangan juga berpihak pada Jokowi. Mungkin kalau gue terjemahin ya, Bu Mega itu nggak mau urusan politik antara dirinya dengan Jokowi menjadi beban Presiden Prabowo nantinya. Karena Prabowo harus fokus ngurusin masalah negara. Gue belum dapat info lagi. Endingnya gimana? Kesepakatan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Tapi gue tebak kelihatannya udah ada kesepakatan positif antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati. Itu artinya kepala daerah dari PDI Perjuangan bisa bekerja untuk rakyatnya dengan baik dan benar. Dan kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya ikut dalam retreat kan. Dan itu pasti sudah mendapatkan restu Ibu Megawati. Ya, walaupun mereka nggak dinyatakan lulus, itu kata Mendagri ya. Kadang kocak juga dia. Kalau nggak lulus retreat itu konsekuensinya apa sih? Kok kayak penting banget? Sampai-sampai banyak yang nyinyir saat Ibu Mega minta kadernya menunda ikut retreat. Ada yang sok heroik lah, ada yang sok tahu, macem-macem lah kelakuan mereka. Seolah-olah retreat itu adalah simbol keberpihakan pada rakyat. Kalau nggak ikut retreat bisa dianggap membangkang. Itu ngaco banget sih. Karena retreat itu kan nggak ada hubungannya sama pembangkangan, bos. Karena kepala daerah itu bukan dipilih oleh presiden. Dan waktu akan membuktikan apakah kepala daerah dari PDI Perjuangan itu membangkang atau malah jadi kepala daerah yang sukses menjalankan program-program andalan pemerintahan pusat. Dan gue yakin semua kepala daerah dari PDI Perjuangan akan mendukung penuh kesuksesan program Presiden Prabowo. Dan mereka akan bekerja untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Kenapa gue yakin? Karena itu adalah perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan wajib dijalankan oleh setiap kader partai. Ya, kita harus akuilah. Salah satu kekuatan Ibu Megawati yang gak dipunya sama Ketua Umum partai politik lainnya adalah beliau satu-satunya Ketua Umum perempuan
yang berani melawan peradaban demi menegakkan kebenaran yang diyakini. Ibu Megawati nggak pernah melindungi anak-anaknya yang salah. Kalau ada yang korupsi, ya silakan tangkap aja. Sudah terbukti dan beberapa kader PDI Perjuangan bandel dan terus ditangkap. Ya nggak bakal dibela juga kok. Tapi kalau anak-anaknya dikriminalisasi, beliau ada di garis terdepan untuk melawan. Apakah ada perempuan setangguh Ibu Megawati? Di pusaran politik nasional saat ini nih, gue belum nemu tokoh itu. Tapi kalau lu ngerasa ada yang setangguh Ibu Megawati, coba tulis di komen deh. Oke, sekian dulu dari gue. Sorry itu saya kalau ada omongan gue yang gak sejalan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.